Salam, ketemu lagi dengan Purnomo dalam Musa Mutiara 1 Menitan. Ada orang yang mendatangi saya dan mengeluh, kenapa hidup saya ini penuh dengan masalah? Tidak seperti hidup orang lain yang tampaknya enak-enak tanpa masalah. Saudara-saudara, tanpa bermaksud untuk tidak berempati, keluhan ini sebenarnya menggelikan. Kenapa? Karena tidak ada hidup manusia di dunia yang tanpa masalah. Selama orang masih hidup di dunia, orang pasti punya masalah. Orang Jawa bilang, panandang kui sandangane wong urip. Dan sebenarnya masalah itu kalau dihadapi dengan hati yang tenang, menguntungkan juga. Karena masalah akan membuat kita naik kelas. Orang bilang dalam masalah itu ada mas. Artinya ada sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang membuat kita lebih baik dan lebih kuat itu. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi masalah? Apa yang harus kita lakukan? Beberapa hal ini penting untuk diperhatikan. Yang pertama, kenalilah masalahmu. Selidikilah apa masalahmu dan bagaimana masalahmu yang sebenarnya. Karena seringkali orang itu hanya cemas pada bayangannya sendiri. Sesuatu yang bukan persoalan tapi dianggap persoalan. Misalnya, pernah saya mendapati ada seorang yang mau punya kerja lalu dia sakit. Dan ketika saya mengunjunginya, dia mengatakan, saya susah karena saya mau mantu dan saya tidak punya uang cash. Saudara tahu, ketika dia berbicara seperti itu, di kedua tangannya, itu gelangnya dari pergelangan tangan sampai ke siku. Apa itu orang yang bermasalah dari segi keuangan? Bayangannya saja yang membuat dia merasa bermasalah. Lalu yang kedua, selesaikan masalah dengan proporsional, karena sebenarnya setiap masalah itu ada solusinya. Ambil contoh begini, kalau masalah kita itu hanya seekor lalat di atas meja, maka ya jangan digebuk dengan pentungan yang besar, karena kalau itu yang dilakukan, mejanya akan hancur berantakan. Lalu yang ketiga, ketika kita merasa masalah kita itu kok menemui jalan buntu, sabarlah, jangan mudah putus asa. Kesabaran itu rasanya memang pahit, tetapi pada akhirnya akan menghasilkan buah yang manis. Saudara-saudara mengingat apa yang dialami oleh Yusuf ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir. Tentu menyakitkan hati. Tapi ketika ia sabar mengalaminya, menjalaninya, kemudian Tuhan mengubah keadaan jadi manis. Ia jadi orang penting di sana, kepercayaan dari Firaun. Bahkan kemudian ketika keluarganya mengalami kelaparan, Yusuflah yang menjadi penyelamatnya. Dan Yusuf mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah cara Tuhan untuk memelihara seluruh keluarganya. 3 hal itu penting untuk diingat. Kenali masalahmu, setiap masalah ada solusinya dan selesaikan dengan proporsional. Lalu yang ketiga, sabarlah ketika seolah-olah mengalami jalan buntu. Barangkali ada yang bertanya, lalu kita berdoanya kapan? Bukankah ketika kita menghadapi masalah, kita itu perlu mendekatkan diri kepada Tuhan? Ini juga pertanyaan yang menggelikan. Kenapa? Karena sebenarnya sebagai orang percaya itu baik ketika ada masalah maupun tidak ada masalah, ya kita harus berdoa. Bukankah doa itu nafas bagi orang beriman? Nah, saudara-saudara, sampai di sini tetap sehat dan melimpah dengan berkat Tuhan.